Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Bisa? Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Ya, bisa didengar suara saya, Ibu, Bapak? Bisa. Alhamdulillah. Kalau mematiin mic, ini sudah pada ikut semua. Masuk berapa ini? Baru 5 ini ya? Baru 5. Ya. Ini jam 8. Jam berapa? Ini sudah jam berapa ini? Penilaiannya rasa diri ya. Ini jam 8 atau sudah baru jam kurang 10 menit? Kurang 7 menit. 7 menit, oke, sambil Bapak Ibu, ya. Kita siap-siap. Ibu dari mana, Ibu? Kemarin dari Min 1 Gunung Kidul, Pak. Wah, Gunung Kidul, oke, Gunung ya, Kidul. Pak Yadi. Halo. Halo, nggih. Dulu sudah pernah ketemu ya, Pak, ketika diklat di Kanwil. Iya, betul. Ya. Kemarin saya juga diklat di sana. Di di Gunung Kidul, pelayanan publik. Kemarin di PDWK. Oh ya. Ya nggak ikut. Nggak ikut, yang di Gunung Kidul ikutnya di Kanwil, Pak. Oh, Kanwil. Sebelum pandemi. Oh, itu dulu ya. Iya, sebelum pandemi sih. Iya, sebelum pandemi. Ibu Hidayat. Hidayati, nggih. Pak Abu Hasan, dari mana Pak Abu Hasan? Halo. Assalamualaikum Pak Abu Hasan. Pak Fauzan, ayo Pak Fauzan, dari mana Pak Fauzan? Dari Bantul, Pak. Pak Fauzan Lutfi. Terus ada Budiah. Siapa? Sukmaningsih, Pak. Sukmaningsih. Assalamualaikum dari Min Kota Semarang, Pak. Oh iya. Semarang. Bu Kepala Amin. Boten, guru. Iya, baru 5. Terus silakan semua untuk bisa ke BLC ya, yang belum ini baru 5 ini jam 8. Kemudian siapa lagi? Enggak hafal ini. Nanti kan dari panitia maupun dari kami ya tentunya sudah akan melihat mana yang hadir 40 orang siapa-siapa. Karena nanti Bapak Ibu akan dilihat dari absensi penilaiannya juga itu penting ya Bapak Ibu itu. Gimana suara saya bisa didengar Ibu? Jelas? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Pak? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bisa didengar suara saya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa Pak. Alhamdulillah. Ini bisa didengar. Alhamdulillah suara saya. Ini saya lihat baru 7. Oke. Nanti kita mulai jam berapa kalau ini baru 7 Bapak Ibu sekalian? Mungkin baru persiapan nih Pak. Kita sambil nunggu silakan mau ngobrol-ngobrol dulu ya biar saling kenalan satu sama lain karena kemarin di BLC Bapak Ibu belum banyak mengenal diri orang lain ya. Oleh karena itu sekarang bisa melihat Bapak Ibu sudah
mempunyai apa namanya grup di WA, itu ajang untuk saling silaturahim ya, silaturahmi Bapak Ibu sekalian. Ini dengan Ibu siapa ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Ibu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Siti Hamsatun. Siti, dari mana Bu Siti? Bu Siti Hamsatun. Dari Mantiga Kebumen. Iya, Mantiga Kebumen. Iya. Ini ternyata yang dari Jogja enggak ada ini, yang dari Sleman ini. Ini ikut yang lain. Kemarin saya ngecek, saya kira ikut, ternyata tidak ikut di PJJ materi yang lain ya. Sekarang materinya apa Bapak Ibu? Halo. Halo. Iya, landasan Pak. Agama sebagai landasan segala aspek. Ya, jadi untuk materi sekarang ini adalah agama sebagai landasan segala aspek kehidupan. Kehidupan. Ya. Kita santai aja Bu ya, puasa-puasa, kita happy, mudah-mudahan semua itu smart, cerdas, yang pertama, yang kedua kita sehat, yang ketiga amin. Bapak Ibu selalu menjaga diri, ya menjaga. Iya Bapak. Ini ya. Tapi kalau saya tutupi itu biasanya saya bekannya malah susah, ya ini. Apa ya? Apalagi untuk ngomong itu ya beda ya suaranya Bapak. Oh ya. Bu Fitria, Widi dari mana Bu Fitria? Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Semarang Bapak. Dengan dia. Oh ya. Oke. Terus siapa lagi yang muncul? Baru 9. Ya, kita tunggu dulu. Untuk materi bisa dilihat itu Bapak Ibu. Sinyalnya. Ya. Ya begini Bapak Ibu yang menggunakan karena banyak sekali. Ya. Iya. Jadi sudah ini ada 14 angkatan. Kalau kita kemarin aja suaranya ramai karena saya di ruang Widya Eswara ada 3 orang yang PJJ, jadi suaranya harus apa namanya ini ya suaranya. Saya masih pakai HP, Pak. Pengen beralih pakai laptop. Saya coba. Pak Suyati asli dari Magelang apa ya, Pak? Tapi saya tinggalnya di Magelang. Asli saya Jawa Timur. Nanti Jawa Timur. Oh ya. Dulu Pak, cari wifi. Ya, monggo. Cari wifi, jalan dulu. Coba untuk materi sudah terlihat belum share-nya Bapak Ibu? Ya Pak. Ya itu kami tidak semuanya tak sampaikan materinya karena tidak cukup kalau kita upload
apa namanya BLC, Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya terbatas. Insya Allah nanti Bapak Ibu materi yang saya sampaikan itu nanti akan saya lewatkan di grup forum. Ya. Tambahannya itu nanti Bapak Ibu sekalian. Iya. Tapi sebenarnya materi tidak perlu kita lihatkan, nggak apa-apa ya. Ya. Dilihatkan saja, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini kita Bapak Ibu tadi Pak Ketuanya sudah hadir belum? Halo, Pak Ketuanya sudah hadir belum? Biar pakai ini. Aku pakai ini. Belum kelihatannya. Belum. Pak Arif belum, Pak. Pak Arif belum ada. Ini baru 14 orang. Ya. Ya. Ini Mbak Endang Ya. Dari Kebumen, Pak. Kebumen juga. Iya. Kebumen. Man. Nggih. Siapa nanti yang akan jadi moderatornya sebelum saya menyampaikan? Pak Ali Hasan tadi. Yang bertugas. Nggih, Pak Ali Hasan, monggo. Pak Ali Hasan. Iya, Mbak Idatul. Tadi sudah ditentukan, disepakati di grup Pak Ali Hasan Bantul, Bapak. Oke. Ini jamnya sudah jam berapa, Mbak Idatul? Ini jam 8:04, teman-teman belum. Sepertinya masih ada banyak yang terkendala teknis, Pak. Terkendala teknis. Apa namanya? Silakan kalau buka BLC kan sudah muncul di sana Zoom-nya. Jadi sudah muncul di sana Bapak Ibu sekalian. Baik, apa kita mulai? Oke, Pak, dimulai. Oke, sambil nunggu kawan-kawan. Ini sudah 16 orang. Kurang 24. Masih kendala, Pak. Masih susah masuk. Sign in to join masuk dengan email. Setelah masuk dengan email apa ya? Sebelum kita materi, nanti kan saya kenalkan dulu, ya. Anggo HP bae. Baik, yang dari Bantul mana? Yang dari Bantul boleh kita mulai. Silakan untuk ya, Pak Hasan. Untuk dimoderatori sudah berapa
Oh, ini malah 15 orang. 15, Pak. Saya bisa didengar. Pak Hasan itu untuk moderatornya. Pak Abu Hasan. Mas Abu Hasan, monggo Pak Abu Hasan. Bisa dimulai. Halo. Halo. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak Abu Hasan, monggo. Suaranya Bu Idatul juga sudah lantang ini di sini. Ini orang muslimat ini ya. Orang pesisir Pak, jadinya suaranya kenceng. Oh gitu. Ya itu senangnya kan Mbak Idatul yang kenceng-kenceng itu memang. Ya. Sambil saya tak perkenalan, silahkan bisa dimulai, sudah jam dari jam 8 lebih menit. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua peserta diklat internalisasi nasionalisme dengan nilai keagamaan. Untuk pagi ini kita akan belajar bersama dengan Bapak Wijaya Iswara kita, Pak Suyadi, dengan tema agama sebagai landasan segala aspek kehidupan. Untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran diklat kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ridhoillahi ta'ala wa disyafaati Rasulillah wa kulniyati salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga acara pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya Pak Suyadi dapat kami laporkan peserta diklat seluruh peserta, cuma yang sudah masuk ruangan Zoom baru 18 peserta. Itu waktu sepenuhnya kami berikan ke Pak Suyadi sepenuhnya. Dan untuk nanti setelah Pak Suyadi memaparkan materinya, jika ada yang mau berdialog bisa di hand raise atau acungkan tangan. Ya, monggo Pak Suyadi, waktu kami persilahkan. Mohon untuk yang lain di mute sementara Pak Suyadi melakukan pemaparan materinya. Terima kasih. Monggo Pak Suyadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masrofil anbiya'i wal mursalin. Wa yassirli Ibu Bapak di internalisasi berbasis nilai-nilai agama yang kami hormati, kami banggakan dan kami sayangi. Ini tanggal 20 April 2021 kita masih bisa bertatap muka, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, saya perkenalkan yang namanya Suyadi, panggilannya SYD. Saya dipanggil Mas saja biar awet muda, jangan Pak, ya Mas saja, Mas SYD, Suyadi. Saya Mas Suyadi diberikan oleh orang tua. Itu katanya bagus, baik. Nah, ini bahasa Jawanya. Kemudian kalau Yadi itu katanya dari bahasa Arab
yang insya Allah tangan yang indah, baik, bagus, bukan tangan panjang ya. Kemudian saya dilahirkan di Pacitan, Bapak Ibu sekalian, Jawa Timur. Ya, saya sering kalau lewat Jogja, saya sekarang tinggal di Jogja. Saya jadi Widya Iswara tahun 2000, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian saya di Widya Iswara Tenaga Teknik Administrasi. Itu adalah lansar, jabatan, diklat-tip, diklat kepala, dan diklat kehutanan, dan sebagainya. Bapak Ibu perlu diingat yang namanya WI pada 3 macam. Ada Widya Iswara, WI Tenaga dan WI yang mengurusi, ada penyuluh, ada penghulu sekarang itu. Kami di dalamnya itu seluruh, karena saya di tambahnya MAG, MAG mulang opo wae gelem. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, selama nanti kita bertemu dengan materi agama sebagai landasan segala aspek kehidupan, ya tentunya ini adalah merupakan materi yang tidak asing lagi, karena agama dan kehidupan bangsa itu hubungannya dengan Tuhan, yaitu habluminallah, ya, atau habluminanas, ya, habluminallah dan habluminanas kepada masyarakat. Nah, hubungan dengan sama habluminanas ini tentunya Bapak kita sama-sama dengan masyarakat. Tidak lepas Bapak Ibu, kita ini adalah hidup bermasyarakat, ya. Nah, dalam 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha itu ada 7 abad pengaruh Islam dan 4 abad pengaruh Kristen. Maka di dalam agama sebagai landasan segala aspek kehidupan itu kita akan menuju ke tujuan. Apa pembelajarannya dulu Bapak Ibu sekalian? Apa tujuan pembelajarannya Bapak Ibu? Yaitu nanti Bapak Ibu peserta, ya, pelatihan jarak jauh internalisasi ini akan bisa menjelaskan, ya, apa proses munculnya keberagamaan. Nah, itu yang menjadi topik kita, menjelaskan proses munculnya keberagamaan. Lalu yang kedua, ini akan menjelaskan unsur-unsur dalam agama. Nah, unsur-unsur dalam agama. Kemudian kita harus perlu bagaimana menjelaskan peran agama dalam kehidupan politik. Nah, ya, baik itu politik, sosial budaya, bahkan sampai ke ekonomi dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian kita pembelajaran peserta ini harus dapat bagaimana menyikapi, bagaimana realitas kehidupan keberagamaan dalam rangka bermoderasi. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Maka ketika Bapak Ibu sekalian ini sebagai abdi negara, abdi masyarakat, ini tentunya kita sebenarnya seorang aparatur sipil negara ini akan bisa menjadikan contoh suri teladan, ya. Contoh suri teladan. Tolong yang lain dimatikan dulu, ya. Kemudian agama sebagai landasan politik, kalau kita melihat 3 tipologi integralistik, ya. Ini menurut banyak, ya. Menurut Hasan, Al-Banna, Al-Maududi, sekularistik, ini menurut Ali, Razik, dan simbiotik. Nah, kemudian 3 tipologi di Indonesia itu golongan Islam itu ada Ki Bagus Hadikusumo,
Golongan kebangsaan itu ada Rajiman Widyadiningrat. Golongan nasionalis religius itu ada Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain. Ini adalah sebagai landasan politik kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa memperhatikan atau mungkin bisa Bapak Ibu mengekspresikan, ya, atau mungkin Bapak Ibu bisa filosofikan. Ini ibarat kalau kita itu adalah sebagai manusia, ada binatang, binatang pun juga akan ingin makan, ingin mencuri makanan yang ada di meja, ya. Contoh ini, kalau manusia pun juga keinginannya ada, ya juga pengen mencuri, ya, ingin mencuri. Tapi sebagai aparatur sipil negara tentunya ini kita karena sudah smart, cerdas, jadi ini semuanya akan bisa menjadi mana yang baik, menilai mana yang baik, mana yang benar, dan semuanya. Itu contoh saya filosofikan, contoh gambar atau kucing makan ikan, ketika kita mau dimakan, loh, kok sudah tidak ada. Nah, ini kemudian kalau kita punya uang, kok sudah tidak ada, ternyata sudah diambil oleh anak untuk beli roti atau es krim. Nah, ini contoh. Oleh karena itu kalau seperti gambar itu, maka bagaimana pendapat Ibu, Bapak tentang tindakan tadi yang saya ekspresikan seperti kucing, seperti anak, nah, itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena kucing tidak tahu tentang apa salah dan benar, dan mencuri tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau manusia itu tahu tentang salah dan benar. Oh, kalau mencuri itu tidak baik, hukumnya apa, ya, haram dan sebagainya. Nah, mengapa bisa terjadi? Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang itu? Nah, ini perlu Bapak Ibu kita sharing, ya, antara Bapak dan saya. Sekali lagi kalau saya melihat Bapak Ibu, saya itu bukan guru, ya, bukan dosen, bukan Widya Iswara, tapi saya Suyadi, Mas Yadi, SID, ini sebagai fasilitator, ya, menyampaikan, ya, karena yang namanya menuntut ilmu itu adalah takwa. Ini menurut Imam Ghazali, ya. Kemudian kalau menyampaikan ilmu itu adalah apa? Ibadah, ya. Kemudian kalau mengulang ilmu, apa namanya? Itu mengulang ilmu itu adalah zikir. Nah, kemudian kalau kita mencari ilmu, ini adalah jihad. Nah, ini Bapak Ibu, jihad. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi secara agama sebagai landasan sosial kemanusiaan, itu ada yang namanya ritual, ya, ada agama dan fisiham, ada jihad itu jalan hidup atau bisa menghidupkan. Nah, oleh karena itu ini akan muncul sebuah apa yang namanya kesadaran. Nah, kesadaran, ya. Saya contoh juga punya kesadaran kayak seperti hewan itu kan punya naluri kebebasan, ya. Ini kalau manusia punya apa? Bapak Ibu, kesadaran kebebasan, punya apa? Kreativitas. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian ini sebagai agama sebagai landasan sosial kemanusiaan harus banyak mempunyai kreativitas. Nah, oleh karena itu di dalam basic potensial itu ada 3 Bapak potensi dasar manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Namanya apa, Pak? Kesadaran itu. Artinya apa? Consciousness. Ya, apa, Pak? Consciousness. Ya, itu kesadaran. Ada yang namanya juga yang namanya kebebasan melakukan dan memilih. Itu juga namanya apa? Free will and free choice. Nah, ini yang bahasa Inggrisnya hebat, ini tolong ini diluruskan ini, ya. Kami hanya sebagai fasilitator Bapak Ibu yang sudah ahli-ahli. Saya jadi kalau ibaratnya ini materi ini saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian sekali lagi karena Bapak Ibu sudah top, markotop
jos gandos, tambahi kotos, kotos. Kan begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari basic potensial itu ada yang namanya kreativitas. Apa itu kreativitas tadi? Maka manusia harus banyak mempunyai kreativitas. Maka sekarang kalau yang namanya aparatur sipil negara tidak kreativitas, ini tentunya tidak akan tergilas, bahkan akan tertinggal di dalam masa orde yang seperti kita alami ini. Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam fungsi atau basic potensial, ini tentunya Bapak sebagai alat pengendali diri. Ya, kita melihat kita sebagai alat pengendali diri di dalam melakukan aktivitas ini. Kemudian juga bisa harus memilih tindakan yang dapat memberikan kontribusi terhadap diri dan lingkungannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah di masyarakat itu harus membaur, Pak ya. Kita harus legowo. Nah, karena yang namanya kita hidup di masyarakat itu harus hidup sosial. Seorang makhluk sosial harus hidup, tidak mungkin kita hidup sendiri. Ya kan? Seperti saya ini Pak, ini sering ke Semarang, pulang kadang-kadang sampai tidak bisa hidup dengan lingkungan kadang-kadang Pak. Nah, tapi saya dulu sering waktu saya gunakan untuk hidup ke lingkungan. Saya sekarang kalau pulang sore, malam, ya malam ikut kehidupan saya juga membaur dengan lingkungan. Karena penting, justru saudara itu, ya lingkungan itu tetangga-tetangga yang ada. Saya di sini nggak ada saudara Bapak Ibu, tapi itu saya anggap saudara. Nah, karena ini memilih tindakan yang dapat memberikan kontribusi. Kemudian bisa menciptakan hal-hal yang baru di luar hal yang ada untuk mempertahankan kehidupan. Apa itu? Nah, seorang ibu, seorang guru, ya, penyuluh, kemudian pegawai ASN, ini harus sekarang apa? Ya harus tanggap, tangguh, tanggon, tengginas. Ya, ini yang namanya aktivitas yang kita lakukan ini. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tadi juga kenalan, saya istri saya ini asli sini Pak Bu Magelang. Ya, kebetulan istri saya juga di Madrasah Aliyah, di Madrasah Aliyah, Pak. Jadi kepala Madrasah Aliyah. Sekarang itu istri saya, ya. Anak saya Bapak Ibu 3. Anak saya yang pertama di Jakarta, yang kedua di Jogja, yang ketiga di Solo, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir itu masih kuliah di UNS 11 Maret Solo. Yang pertama alhamdulillah sudah kerja, yang kedua juga sudah kerja Bapak Ibu sekalian. Nah, itu identitas saya biar Bapak saling mengenal karena makhluk sosial ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan untuk materi dalam proses soleh sosial ini, Pak. Ya, ini ada proses psikologis keberagamaan. Apa itu? Bahwa manusia ini adalah sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dan berkomunikasi dengan satu sama lain. Nah, sehingga cara yang kooperatif dan suportif ini Bapak Ibu akan bisa melakukan hal ini, kita jadi punya ikatan yang lebih atau menjadi ikatan yang kuat di dalam dengan beberapa individu dibanding yang lain. Nah, jadi makhluk sosial kita hidup itu ya, maka kalau kita keberagamaan agama itu kan ada berapa agama yang di Indonesia, namanya apa? Agama yang pertama agama Islam. Kita harus membacakan Assalamualaikum, ya kan? Kemudian ada yang namanya agama Kristen, salam sejahtera, ya. Kemudian ada yang namanya salam Hindu. Hindu itu apa? Salamnya Om Swastiastu. Ya. Kemudian ada
yang namanya Buddha. Buddha itu salamnya apa Bapak Ibu? Oh, budaya. Ya, Namo Buddhaya atau salam Kebajikan. Nah ini ya. Kemudian ada Konghucu, itu apa itu? Salamnya goce apa itu ya? Saya nggak hafal. Ini ada Bapak Ibu yang dari non Muslim? Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, alhamdulillah ya, semua Islam yang masih ikut di sini. Jadi kita terus mengandalkan apa? Keterikatan. Di kemudian hari kita tidak apa ketika jatuh cinta berteman, kita bahkan dapat membentuk ikatan yang kuat dengan hewan non manusia dan benda mati. Nah, artinya apa? Bahwa kita dalam jihad itu jalan hidup dan menghidupkan itu katanya harus melihat apa proses psikologi yang namanya keberagamaan. Karena 6 agama, 5 agama apa 6 agama Bapak Ibu? Ada berapa Bapak Ibu? Agama yang diakui 6. Konghucu. Itu ya dan sebagainya. Karena di dalam hubungan kita bergantung pada kemampuan untuk bagaimana memprediksi bagaimana orang lain akan berperilaku di dalam apa semua situasi dan waktu. Tapi Bapak Ibu, kita tidak perlu berada di depan. Karena apa? Ini pasti ada hal-hal yang erat ikatannya ya dengan kita untuk memprediksi tindakan mereka apa. Kita dapat membayangkan apa yang akan mereka lakukan atau katakan dan sebagainya. Kalau kita sudah bicara apa namanya filosofi, kemudian bicara ini apa ya, kita sudah jauh itu ya untuk berkata-kata itu. Oleh karena itu kita memiliki kemampuan untuk menyematkan bentuk dan perilaku manusia pada benda-benda non manusia. Kita bisa menunjukkan bahwa manusia itu juga bisa menyematkan kualitas yang kita miliki pada apa entitas non manusia seperti dewa. Oleh karena itu dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita akan memudahkan merasa terhubung dengan mereka. Ini Bapak Ibu yang menjadi landasan agama sebagai landasan sosial kemanusiaan. Nah, di dalam kesadaran Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam kesadaran itu adanya sesuatu yang lebih Bapak Ibu sekalian. Apa kesadaran yang lebih itu? Nah, kesadaran yang lebih itu apa kira-kira? Karena yang namanya ada cara-cara ritual ekspresi keagamaan sekarang mempunyai budaya macam-macam. Contoh Bapak Ibu, kalau di Bali itu ada ngaben, ya, langsung berbondong-bondong, ya. Kalau yang ada di Madura itu ada yang namanya budaya kerapan sapi. Nah, ini cara-cara ritual ekspresi keagamaan yang semua itu adalah kita anut semuanya. Ada juga yang namanya kalau di Irian Jaya itu tari apa Pak? Apa namanya? Yang ada di mana? Di Provinsi Irian Jaya itu tari apa? Kacak, acak apa namanya itu. Nah, itu semua cara-cara ritual. Munculnya ritual itu dari tadi saya menyampaikan ada kerapan sapi, ya, apa budaya yang ada di Bali, Hindu Buddha, kemudian kalau di Buddha di sini sampai ke Borobudur dan sebagainya. Kemudian dari Irian Jaya ada tarian, semua lah. Kalau di Magelang itu biasanya Dulalak itu ada tari, enggak di sini tuh Jatilan. Nah, munculnya ritual itu apa? Karena adanya rasa keterikatan, ya, ada keinginan dan ada harapan, ya. Karena apa? Seperti manusia. Manusia hidup itu kan kalau di dalam bahasa pelayanan publiknya itu apa? Karena ada pelayanan, karena kita butuh makan, ya. Karena kita butuh sandang, pangan, papan. Apa artinya Bapak Ibu? Kita harus ada yang namanya tertier, sekunder dan sebagainya ini, ya.
Jadi itu ada kebutuhan kita. Jadi munculnya ritual itu juga ada keinginan kebersamaan, ada juga yang namanya ekspresi, rasa senang dan lain-lain. Ini semuanya adalah muncul dari suatu ritual yang ada, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena munculnya rasa keberagamaan itu, maka ada yang namanya tatanan ritual dan kebutuhan hidup, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu di dalam pasal 33 ya, itu saya Undang-Undang Dasar 45 tentang apa itu? Perekonomian. Jadi hajat hidup manusia itu sangat beragam. Artinya apa? Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Jadi semua itu manusia hidup itu kalau kita dalam moderasi beragama ini nanti materinya juga ada moderasi. Ini baru agama sebagai landasan segala aspek kehidupan. Nah, maka nanti di dalam materi moderasi beragama dalam menjaga keutuhan NKRI juga kami ada materi sana. Maka ini semua ada yang namanya nilai-nilai spiritual yang sudah ada dalam ruang kesadaran beragama. Dan ritual, bagaimana bisa menjiwai dalam berperilaku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, seorang ASN itu kan ada dua, Pak. Kita pokoknya lari kemana-mana, wong ini kehidupan, ya, keberagamaan kehidupan manusia. Jadi ASN itu ada dua, ASN yang disebut yang namanya satu PNS, yang kedua Bapak Ibu ada yang namanya PPPK. Wah, kan begitu ya, Bu ya. Nanti akan ada pendaftaran sebentar lagi, Bu. Tempat Bapak Ibu ada yang Bu Nur Hayati ada yang PPK. Ada yang masih honorer, yang kontrak? Ada? Jadi PPPK itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, bukan itu Bapak Ibu yang kami maksud. PPPK itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Maka kita di dalam filosofi ini harus Bapak harus apal nih apa saya ini. Karena kita perlu smart seorang ASN. Apa smart? Cerdas. Itu yang pertama. Yang kedua ketika Bapak Ibu memberikan kita harus apa? Seorang ASN smile. Apa smile, Bu? Smile itu adalah harus senyum. Apalagi senyum. Nurul, Bu Nur Hayati. Ini kalau tidak smile, senyum, jelek Pak, Bu. Tenin, sumprit, gelis tuwek, tenan lagi. Ini Pak ya, Pak Arif ya. Ini orang kalau tidak pernah senyum, smile, itu orangnya Bu Roro Nurul ini juga orangnya awet muda ini. Padahal baru kelahiran 80 ya. Padahal sudah tua itu. Kalau Pak Arif ini kelahiran tahun berapa? Saya 75, 74. Adik saya nomor 10 itu. Alhamdulillah. Ya. Bapak awet muda ini. Saya itu keluarga 3. Saya kelahiran 85, Pak. Ya. Pak Arif saudara saya itu 13 jumlahnya. Alhamdulillah. Itu falsafah Jawa itu, Pak. Saya nomor 6. Falsafah Jawa itu, Pak. Banyak anak, banyak rezeki itu perlu diletakkan. Barakallahu. Nah, ya kan? Jadi itu saya ini sudah 61, Pak. 62 saya ini. Mudah sekali. Muda saya dari atas, ke sininya saya sudah tua, Pak. Tapi tidak. Bapak bisa bercanda ini. Saya ke sininya tua tapi ke bawahnya muda. Nah, ini, Pak. Saya kemarin ke Purworejo di ngajar di MAN tahun kemarin ya, yang akhir sebelum Desember itu. Saya alumni situ, Pak. MAN Purworejo. Saya alumni MAN Purworejo 92. Wah, 92. Maka di dalam keberagaman kebutuhan manusia itu ya, maka butuh sosial, butuh ekonomi, butuh politik, budaya, bernegara dan lain-lain. Ini semua harus bisa terjiwai oleh nilai-nilai yang tumbuh dari eksistensi keagamaan.
bahkan dari unsur-unsur keagamaan yang ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke tupoksi kita sebagai seorang aparatur sipil negara, kita perlu yang namanya agama sebagai landasan segala aspek kehidupan itu kita bisa menerapkan, ya, mengaktualisasikan di masyarakat. Nah, kalau sebagai guru ini ya ke murid, nah, saya ini adalah sebagai fasilitator ya tentunya adalah kepada peserta. Nah, maka Bapak Ibu kalau saya ini hubungannya hablumin nanasnya dengan peserta ya, maka saya tetap harus selalu bagaimana memberikan excellent service ya, yang terbaik, yang baik itu bagaimana. Nah, oleh karena itu agama menjadi landasan dalam segala aspek kehidupan itu adalah merupakan penting sekali Bapak Ibu sekalian. Karena di dalam unsur agama, ini lagi Bapak Ibu, halo. Hai. Kalau saya halo, gimana jawabnya? Hai. Hai, jawabnya apa Bapak Ibu sekalian? Halo. Iya. Dan Bapak Ibu, Halo. ya Bapak Ibu tidak PDIP ya. Apa itu Pak? Apa itu? PDIP apa? PDIP itu penurunan daya ingat pol. Saya ingat Pol. Ada polnya. Gede. Saya diri. Di dalam nanti beda ya, biasanya marahnya beda biasanya. Sekalian. Kita harus selalu happy Bapak Ibu. Saya nggak mau memberikan materi kalau kayak sudah capek, saya sudah silahkan selesai. Kita nanti kontrak belajarnya sesuai dengan BLC kemarin sampai jam berapa nanti Bapak Ibu sekalian? Jam 11. Oh no, lali. Sholat duhur, Pak. 5. Sholat duhur. Sampai ibadah sholat duhur. Iya, kita nanti ada berapa JP di Randon? Di Randonnya ada berapa JP Bapak Ibu? 6. Enggak salah. 6 ya. Nanti termasuk diskusi, termasuk chat nanti Pak, chatting itu Bapak Ibu akan nanti tak kasih materi masukkan di Idemu Mbak, 519. lewat WA, boleh lewat apa? Dan sampai Bapak Ibu terbebani oleh pelatihan jarak jauh ini. Saya nggak mau, kita happy Pak. Yang penting apa yang kita standarnya kita perlu yang namanya apa Pak? Sersan, santai, serius. Santai saja Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi ini pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa itu tua-tua kalau ini ya kita harus perlu happy. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, kita sebelum melanjutkan materi, kita ada yel-yel PJJ Pak. Apa yel-yelnya? Nanti sebelum Bapak Ibu besok itu moderator pertama menyampaikan, kemudian Ulangi terus. Terus membuka ya dengan berdoa harus ada yel-yel. Apa yel-yelnya? Yel-yel PJJ internalisasi nasionalisme berbasis nilai agama. Ini saya praktekkan ya. Ini yel-yelnya ubah ya cara pandang. Ya. Ubah cara pandang. Ya. Dicatat, ubah cara pandang. Ya, kemudian ubah cara pikir. Nah, oke. Kemudian ubah sikap dan perilaku. Nah, ubah cara kerja. Ya, yes. Oke, luar biasa. Wah, ini sebagai yel-yel kita Bapak Ibu sekalian biar tidak tegang. Tidak. Ulangi, Pak. Diulangi. Ya ada di materi itu. Jadi Bapak Ibu yel-yel internalisasi nasionalisme berbasis nilai agama.
Ubah cara pandang. Ubah cara pandang, Cara pikir, ubah sikap dan cara perilaku, ya. Ubah cara kerja. cara kerja. Yes. Oke. Luar biasa. Saya kira bisa di apa namanya olah sendiri bagaimana supaya ya. Coba sebelum kita lanjutkan dengan materi unsur agama, ya coba lihat dulu. Silakan Mbak Endah di Mbak Endah. Yang muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba ya Pak. Yel PJJ internalisasi nasionalisme nilai-nilai berbasis agama. Berbasis nilai-nilai agama. Kembali ke balik lagi. Ubah cara pandang, ubah cara pikir, ubah sikap dan perilaku, ubah cara kerja. Yes. Oke, luar biasa. Tepuk tangannya mana? Luar biasa. Inilah peserta yang smart, cerdas. Wah, apalagi banyak. Bu Endah. Bu Partini bisa menirukan sekali lagi. Insya Allah Pak. Pakai bahasa Inggris. Insya Allah. Bahasa Inggris Pak. Ya, bahasa Inggris. Iya Pak, guru bahasa Inggris di Matika. I love you itu artinya apa, Bu Partini? Aku meninggalkanmu Pak. Love you too. Kasihan Kelly. Ya. Silakan. Mulai ya Pak. Ya. Yel PJJ internalisasi nasionalisme berbasis nilai-nilai agama. Ya. Ubah cara pandang, ubah sikap dan pikir. Ubah cara pikir, ubah sikap dan perilaku, ubah cara kerja. Yes. Oke, luar biasa. Iya. Ini pokoknya ini tapi enjoy saja. Pokoknya senyum. Salah nggak apa-apa Pak. Terakhir Mbak Nurul, Bu Nurul terakhir. Terima kasih. Pak kelas. Besok biar. Yel PJJ internasionalisasi berbasis internalisasi berbasis nilai-nilai agama. Keliru ya. Cara pandang. Yes malah. Ulangi Pak. Ya, ulangi Bu. PJJ internasionalisasi. Nasionalisme berbasis nilai-nilai agama. Iya. Ubah cara pandang, ubah cara pikir, sikap dan perilaku, ubah cara kerja. Yes. Oke. Oke, tepuk tangan. Ini masih ingat suami nih kayaknya. Wah, Jan. Iya Pak, itu dilihat suami. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, agama sebagai landasan budaya, kalau melihat agama berkulturasi, aku kan ini di Wali Songo dalam Islami dan proto-teolog dalam Katolik dan Kristen ini ya, Protestan. Internalisasi. Iya, ini kalau kita melihat unsur agama. Unsur agama itu ada keyakinan yang namanya kredial, akidah. Apa itu? Yaitu biasanya di dalam keyakinan itu akan adanya sesuatu, ya, apa kekuatan atau
natural yang diyakini di dalam pengatur dan pencipta alam semesta itu. Oleh karena itu yang merupakan agama di dalam keyakinan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada yang namanya peribadatan, itu namanya ritual. Ya. Tapi kan nek sing ngiring aku ora iso urun rembug mana. Itu merupakan tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural. Karena apa? Sebagai konsekuensi atau sebagai pengakuan ya dan ketundukannya. Ya, ini karena tunduk. Ya, ini unsur agama. Kemudian ada yang namanya ketiga itu sistem nilai atau yang disebut dengan value ya. Karena ini merupakan sumber dari sumber hukum syariat ya yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hablum minanas. Lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan tersebut. Nah, ini adalah sistem nilai atau sistem value nilai. Oleh karena itu di dalam konsep agama sebagai landasan semua aspek kehidupan, ini merupakan perilaku manusia sangat ditentukan oleh cara pandangnya, ya. Kemudian tentang realitas di sekitarnya. Nah, maka ada di situ kalau nggak salah kami mengutip menurut siapa ya? Peples atau Bailey, ya. Itu bahwa yang disebut dengan konsep agama sebagai landasan semua aspek kehidupan itu adalah merupakan cara pandang seseorang ya, cara pandang seseorang ini cara ia bagaimana di dalam mengartikan kenyataan dan peristiwa termasuk gambaran mengenai diri sendiri dan bagaimana ia berhubungan dengan dunia sekitar yang ada. Ini dari konsep agama kalau kita melihat sebagai landasan semua agama kehidupan. Nah, kemudian cara pandang itu juga merupakan apa ya Bapak Ibu orientasi budaya terhadap Tuhan sesama alam. Juga ada namanya pertanyaan bagaimana tentang keberadaan sesuatu dalam dan kosmos kehidupan moral dan alasan etis. Ya, ada penderitaan, kematian, isu ada filosofis lainnya yang mempengaruhi bagaimana anggotanya itu bisa memandang dunia dan sebagainya. Ini kalau nggak salah itu dulu menurut Klopp itu ya, atau menurut Cocke siapa itu ya. Nah, oleh karena itu agama sebagai landasan budaya inilah ada yang namanya lokal genius yang memiliki beberapa karakteristik yaitu bisa mampu bertahan dari terpaan budaya luar. Bahkan mampu mengakomodir bagaimana unsur-unsur budaya luar dan mampu mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya aslinya. Maka yang namanya bicara budaya kita tidak lepas Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dari cara pandang tersebut kemudian kita harus bisa bagaimana mengatur dan menunjukkan bahwa arah bagi yang hal-hal praktis dalam kehidupan kita ya. Bapak Ibu kalau kita memilih kebiasaan hidup sehari-hari kita itu bahkan dalam hal terkecil sekalipun masyarakat memilih cara yang sesuai dengan pemikiran dan kesukaannya. Contoh makan. Dalam kita itu senangnya kalau yang namanya sudah mulai nanti jam 6 kurang 1/4 itu kita sudah di situ kesenangannya apa yang pertama yaitu minum kolak atau minum degan. Nah, ini cara pandang kita kadang-kadang Bapak Ibu ini betul banyak langsung Bapak Ibu ketika buka puasa langsung makan nasi. Wah, kan pasti kadang-kadang kesukaannya itu minum teh atau mungkin ada minum kopi, ada mungkin es degan, es jeruk atau mungkin es jus, es cung, dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat cara yang sesuai dengan aturan dasar sesuatu serta yang diinginkan
yang tidak diinginkan. Ini bagaimana ya kita harus persepsi kita, bagaimana kita harus bisa understand ya pemahaman kita. Nah, maka kalau kita sebagai orang ketimuran itu mas ojo dipleroi, mas aku seneng di apa namanya ya, kandani. Jadi istilahnya budaya ketimuran itu ada. Wah, maka saya kadang-kadang, oh iya ya budaya wong Jawa Tengah itu alus, wah, wong Jawa Timur keras, wong luar Jawa, Manado itu hanya menang nampang doang dan sebagainya. Ini punya istilahnya punya anu sendiri. Iya, kalau orang Jawa Tengah itu istilahnya kayak Solo alus orangnya, tapi nyelkit. Ada ya Pak Arif ya? Ya, gitu itu ya. Kemudian ada orang Jawa Timur ngomong keras pesisir. Saya juga pesisir Mbak Nurul itu. Nah, karena saya orang Pacitan, jadi ngomong ya keras gitu. Tapi insya Allah hatinya bagus Pak Bu ya. Jadi suaranya keras. Orang Jawa Barat itu biasanya orangnya punya orangnya cantik-cantik sangkuriang namanya Pak Arif. Pak Arif orang Jawa Barat bukan? Kita Pak Arif Budianta itu orang Jawa Barat ini ya. Budianta atau Budianta? Keturunan Turki Pak. Ya? Keturunan Turki keturunan. Oh, Turki. keturunan Turki. Orang Arab, ya Arab. Arab Patio Benah, gitu ya Pak Arif. Sorry Pak Arif, puasa ini Arab cemas Pak. Ya. Keturunan Kidul. Nek Bu Nurul keturunan orang mana? India. Pak Arif ini bakal apa Pak Arif? Bu Nurul Pakistan, Pak. Pakistan. Gimana? Pakistan. Pakistan ya. Ngablak ngono Pakistan nek Magelangan ngablak sing Itu dari Pakistan, Pak. Pakistan, Pak. Keturunan Pakistan. Nah, iya Pakistan. Aku juga Mbak Endah wong Denmark. Demok. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian di dalam besarnya bagaimana pengaruh dari cara pandang itu dapat dikatakan bahwa pandangan hidup seseorang itu bisa menentukan kehidupan sosial, ekonomi, politik dalam suatu negara. Ini yang menjadi pokok bahasan Bapak. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara agama dengan cara pandang? Nah, ini saya kira hubungan agama dengan cara pandang kalau kita lihat ini menarik ini Bapak Ibu sekalian. Nah, agama berorientasi kesejahteraan ekonomi, agama sebagai landasan ekonomi. Kemudian prinsip ekonomi berkeadilan sosial, perekonomian Pancasila. Nah, maka kalau kita melihat budaya termasuk yang namanya agama berorientasi pada politik, kalau zaman dulu itu yang namanya sampai sekarang ada yang namanya agama, ada yang namanya PKB berpolitik, kemudian ada yang namanya P3, ya, ada yang namanya bulan bintang, ya, dan itu kan yang berasumsikan agama dengan politik itu ya seperti itu, partai itu ada masuk di sana, tapi kita tidak membahas banyak ke sana karena hubungan agama dengan cara pandang ini, agama akan bisa mengambil peran yang sangat penting dalam pembentukan cara pandang kita. Nah, oleh karena itu hal ini Bapak Ibu sekalian pasti pertama-tama itu disebabkan karena adanya apa ya? Karena agama itu bisa menyentuh dalam suatu hal-hal yang mendasar dari hidup manusia. Juga karena ajaran agama itu berisi panduan yang menjadi penuntun hidup para pemeluknya. Itu juga bisa merupakan hubungan agama dengan cara pandang kita. Juga bisa juga yang namanya ajaran agama itu menggeluti hal-hal yang bermakna bagi hidup yang terungkap. Artinya dalam dialektika kita tentang pertanyaan dan jawaban terhadap pencarian makna hidup
setiap manusia itu habluminanas itu pasti ada. Kata kita ada habluminallah berhubungan langsung dengan Tuhan, ya, oleh sama Allah dan sebagainya. Ini yang menjadi hubungan agama dan cara pandang kita, ya, Ibu. Nah, di dalam cara pandang kita itu biasanya menyangkut sebuah apa yang namanya dasar dalam kehidupan. Ini merupakan menyangkut sebuah pertanyaan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Contohnya siapa saya? Saya SID, Mas SID. Kalau perlu ya siapa manusia itu, kan gitu. Kemudian dari mana saya berasal, kan begitu ya. Ini cara pandang menyangkut pertanyaan-pertanyaan dasar dalam kehidupan. Kemudian kemana saya akan berakhir? Mengapa saya harus hidup? Kan begitu. Jadi kalau kita ibaratnya seorang ASN, seorang pekerja, is money, everything what I'm eyeing. Wah, ini guru bahasa Inggrisnya tadi siapa? Apakah kita uang itu adalah segalanya? Kan begitu. Kita bisa. Sekarang bisa juga, apa tujuan bekerja? Mbak Nurul, Mbak Nur Hayati, apa tujuan bekerja? Coba, ini pertanyaan saya. Apa tujuan bekerja itu? Halo. Hidupkan. Apa tujuan kita bekerja? Iya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, untuk menentukan kebutuhan hidup boleh. Kalau untuk menuntut kehidupan hidup tidak ada hasil atau bayaran, mau nggak kira-kira tujuan bekerja untuk mencari nafkah bisa, ya. Kemudian untuk beribadah bisa dan sebagainya lah, itu tujuan hidup. Jadi semua ini kalau kita melihat bagaimana cara pandang kita, cara pikir kita, insya Allah kita akan bisa objektivitas kita itu pasti akan ketemu di sana. Karena apa tujuan hidup manusia itu, apa tujuan hidup manusia, tentunya kita kalau kita baik itu hidup di dunia maupun di akhirat itu ya supaya kekal abadi, supaya hidup baik dan sukses dunia akhirat. Dunia akhirat. Mencari bekal. Sugiarto ya lo. Dunia akhirat apa kae wah suarane apik banget ya, apik lagi nih kalau lah nyanyi wis ngono wae. Ya. Itu suaranya bagus. Mirip Roma Irama suaranya. Bagus lagi kalau tidak menyanyi lah. Ya. Maka saya kadang-kadang seneng nyanyinya baru sekarang. Oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Wah mantap. Aduh Pak, mereka. Lanjut Pak. Masuk. Untuk mencurahkan Pak Yati nama sendirian, Pak Yati. Pak Yati nama sendirian. Penuh kasih sayang. Nah itu ya. Karena Pak Yati sendirian. Ahlinya Pak Kiai Mas Kuri itu Pak. Surat. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya suami. Rasanya kesepian. Itulah kadang-kadang kita cara pandang. Di sini ada loh Pak. Iya ada. Barangkali. Oh Pak Suami. Barangkali Malik. Aduh Pak. Ada air, ada batu dan sebagainya itu barangkali. Makanya Bapak Ibu, Pak Nur Malik, saya itu Pak Semarang, saya kadang-kadang istri saya itu saya ditinggal 2018 Pak, kepala madrasah saya, istri saya itu tahun 2018 bulan Agustus itu saya ditinggal oleh istri. Nah maka saya harus siap mentalitas. Maka cara pandang saya harus siap. Wah, bagaimana cara mengubah pandang saya?
Karena yang bagaimana dunia ini dimulai, bagaimanakah dunia ini akan berakhir, kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang terjadi dengan jiwa kita setelah Bela sungkawa Pak Yadi. Ya, mengapa ada penderitaan dalam hidup ini, kita cara pandang kita saja yang bisa kita lihat, ya. Pak Jamal Udin. Pak Jamal Udin dari mana Pak Jamal Udin? Halo, Assalamualaikum. Pak. Awalan Jepara, Pak. Jepara. Wah, aku wingi Rasido mau ke Jepara di DTK. Aku malah neng Banyumas. Ikut bela sungkawa Pak Yadi. Ya, saya malah pengen itu kalau di sana itu sop pindang seraninya. Wah, mantap deh. Monggo, monggo. Nah, pindang seraninya ini. Kalau Pak Muhammad Sodik dari mana Pak Muhammad Sodik? Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, ini dari Gerobokan saja Pak. Pak Muhammad Sodik dari mana? Salam Gerobokan Kak. Gerobokan. Tetangga saya berarti Pak. Oh iya. Mampir-mampir Pak, nanti kalau pas ke Gerobokan Pak. Baik, Bapak Ibu. Ini saya kira untuk materi masih saya lanjutkan nanti. Barangkali Bapak Ibu bisa sharing Bapak Ibu sekalian. Karena apa, materi kita ini sebenarnya yang saya lihatkan sedikit Pak. Tapi sebenarnya banyak. Tapi kemarin saya upload tidak bisa masuk. Nah, saya mohon maaf juga itu tidak bisa masuk semuanya. Tapi hanya yang penting-penting saja yang saya masukkan itu. Silakan saya kembalikan sebelum saya lanjutkan lagi. Kita perlu diskusi Bapak Ibu. Saya bukan seorang pakar, bukan seorang guru, bukan seorang dosen, tapi saya sebagai fasilitator yang umpan balik nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ahli-ahli agama. Ya, karena Bapak Ibu ini ulil amri dan ulil albab, kan begitu ya, ahli-ahli agama itu ulil amri dan ulil albab gitu ya. Jadi Bapak Ibu saya kembalikan ke moderator. Pak, siapa moderatornya tadi Pak Ketua kelas? Saya. Bu Hasan, Pak Bu Hasan. Salam. Dari Magelang. Iya, yang dari Magelang ada ini. Dari Bantul Pak. Oh, Bantul. Enggak, peserta yang dari Magelang ada Bapak Ibu. Ini pesertanya sudah ada. Sepertinya kosong, ya, Pak. Bapak Ibu sekalian. Kosong, Pak. Itu dari Magelang sepertinya tidak ada. Oh, tidak ada, tidak hadir. Ya. Ya, mungkin ada yang mau tanya 1 orang, 2 orang biar kita tidak apa namanya di rumah mau penting. Iya, sebelum saya melanjutkan materi. Silakan Pak Bu Hasan, siapa yang mau tanya dulu? Kita tidak bisa jawab, nanti kasih ke teman-teman. Terima kasih Pak Suyadi atas pemaparannya. Monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat, pertanyaan dan lain-lain bisa hand up. Bu Siti Komsatun, monggo yang sudah mengangkat tangan bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan. Silakan. Iya. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mau tanya Bapak, dalam slide agama sebagai landasan budaya, itu ada adat termasuk syariat. Mohon Bapak diberi contoh bahwa adat itu kemudian bisa menjadi syariat. Itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada mungkin yang mau menjelaskan tentang ini, Bapak Ibu sekalian? Ada, Pak. Hah? Ada. Ya, silakan Bapak. Sebelum saya ini, silakan Pak siapa? Pak Muhammad Saihu. Oh, Pak Saiku. Wah, ini orang Demak ini ya. Wah, Pak Saiku. Halo Pak Saiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakarnya kita ini. Ya. Menanggapi dari pertanyaan Ibu tadi, adat diangkat, adat menjadi sebuah syariat kan gitu tadi, nggih? Iya, iya betul. Ya,
Iya. Memang dalam kaidah usul fikih yang jadi pedoman para tadrijul hukmi dari para pakar hukum, ulama-ulama Islam, itu ada kaidah al-adatul muhakkamah. Al-adatu al-muhakkamah. Al-adatu al-muhakkamah. Adat itu ketika tidak bertentangan dengan syariat akan bisa dijadikan sebuah syariat atau bisa dibuat sebuah hukum. Gitu. Pemahamannya itu kiranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Contohnya Pak. Pak Ustadz ini ya, Pak Kiai Demak ini ya. Mungkin ada lagi. Tadi ada adatul ya. Muhakkamah. Ini Pak Nur Khalid Semarang Ustadz menambah. Oke. Oh, Pak Arief Budianto, Pak Ketua mungkin mau menambahkan karena mengangkat tangan. Hands. Oh, silakan Pak. Monggo Pak Arief, silakan. Pak Arief. Pak Arief. Halo. Monggo Pak Arief, mungkin mau menyampaikan pendapatnya. Suaranya tidak nyambung. Ya, silakan Pak Arief, sudah bunyi. Kesel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, agak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa didengar, Bapak Ibu. Bapak yang kami hormati, utamanya Pak Suyadi. Iya. Terima kasih Pak Suyadi, pemaparannya luar biasa pada kesempatan ini agama sebagai landasan budaya. Kalau kita tidak terlepas tajdid Pak, ada satu pembaharuan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam. Ada yang kita kenal dengan Jamaluddin Al-Afghani Pak. Bagaimana kita mengembalikan kemuliaan agama Islam. Pada saat ini banyak yang kita kenal dengan radikalisme ini Pak. Kalau tadi budaya syariat, bagaimana dengan radikalisme? Pandangan Bapak seperti apa yang seharusnya kita untuk radikal, untuk tidak radikal, dan yang sesuai dengan budaya yang Terima kasih Pak. Oke, ini pertanyaan tambahan Pak Arief atau jawaban dari tadi. Foto sih tadi tidak jelas. Oh iya. Suaranya. Artinya Pak Arief menambahkan pertanyaan, Pak. Oh, nah, tadi tidak jelas, tidak masuk Pak. Oke. Kalau menambahkan terkait dengan syariat, dengan kait budaya memang cocok tadi al-hukmu itu bahwa di sekitar kita adatul al-hukmu itu di sekitar kita banyak terjadi budaya. Memang saat ini ada yang berbagai macam masyarakat kita melaksanakan kadang dinilai agama. Nah ini kita harus bisa membedakan dan itu sangat tepat itu bisa menjadi syariat untuk di sekitar kita, Pak. Ya, baik Bu, ini juga terima kasih semua jawaban bagus. Ini menurut al-adatul tadi menurut syariat memang betul sekali. Maka ada yang mengatakan bahwa agama itu mengaruhi kegiatan apa yang namanya bisa juga karena syariat produksi, perdagangan dan proses bisnis lainnya. Maka di dalam Max Weber itu juga mengungkapkan bagaimana penguatannya bahwa agama itu tidak terlepas dari kehidupan sosial. Karena budaya kita ini adalah budaya orang Jawa, makanya adat kita yang harus kita budaya kita itu. Contoh, orang Jawa itu kan jauh wawasan, jaga wibawa. Nah ini orang Jawa itu memang betul-betul kalau nanti dengan agama bukan dengan Al-Quran, ini mungkin Pak Saiku yang bisa mendalilkan itu ya, karena kitab kuning itu kotor ini. Karena kitab kuning kotor ini merupakan kehidupan sosial tidak terlepas dari peradaban modern. Oleh karena itu hal yang masih berlangsung sampai sekarang ini sekalian,
ini adalah salah satu bagaimana berbagai simbol religius bisa membantu menegaskan bagaimana simbol itu bisa menyatukan sekaligus untuk bisa membedakan dengan simbol-simbol yang lain. Karena kita akan bisa membangun kekhasanah sekaligus bisa memisahkan dari yang lain. Karena agama itu akan menjadi suatu kekuatan sosial yang sangat signifikan. Nah, inilah syariat. Karena dalam hal agama ini adalah agama besar dunia, ini adalah berlangsung selama maka kita tegas identitas para pemimpin dan menjadikan kesatuan apa yang namanya institusional kita. Ini saya kira jawaban saya. Mungkin tadi dengan adatul yang disampaikan oleh Pak lebih bagus kalau kita kembangkan Bapak Ibu sekalian dalam agama sebagai landasan budaya kita ini. Karena bagaimanapun kita tidak lepas dari kesatuan institusional kita. Karena kita jelas bagaimana untuk bisa mempertegas kekuatan agama dalam mengajarkan nilai-nilai dan membentuk bagaimana cara pandang kita, cara pandang artinya para penganut-penganutnya kita ini. Ya, itu karena Bapak Ibu sekalian untuk baik itu tadi jawaban dari Ibu siapa tadi? Budaya dengan syariat. Satun. Ya, Satun. Kita tahu dari mana? Halo. Yep. Mungkin jawaban seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin yang dari Ibu ini ada Ibu Muslimah, ada Ibu Aisyah. Mana? Ayo ibu-ibunya suaranya. Bu Hidayati. Gunung Kidul. Bu Hidayati mau menambah dari jawaban tadi. Ini apa Bu Siti Komsatun tadi? Ini Bu Siti Komsatun dari mana tadi? Dari Mantiga Kebumen, Pak. Dari Mantiga Kebumen. Ngajar apa? Akidah akhlak? Ekonomi. Oh, ekonomi. Ya. Ini kan iya, Bapak. Ekonomi, ya. Tadi yang menyampaikan pertanyaan tadi Bu Siti Komsatun ya? Siti Komsatun. Ya, iya. Itu yang bisa saya sampaikan. Tadi udah ditambah dengan dalil-dalil. Iya, terima kasih Bapak. Al-Adatul tadi ya. Saya apalagi bring supply when you go and bring charity when you do. Nah, kalau kita menyampaikan apapun, kalau kita artinya menyampaikan apapun itu merupakan bekal kita hidup nanti ya. Kalau mati meninggalkan amal. Oh iya. Nah, itu ya. Kalau kita menyampaikan itu meninggalkan pesan yang indah, yang baik dan sebagainya. Iya. Iya. Baik Bapak Ibu, mungkin saya lanjutkan dulu materi. Apa ada lagi yang mau menyampaikan? Lanjut Pak. Ya, oke. Lanjut Pak. Saya lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kalau kita lihat di dalam agama itu menurut para pakar itu menyediakan penjelasan dan menunjukkan nilai dari fenomena yang tidak dapat kita jelaskan seperti apa contoh kita. Oleh karena itu agama juga akan bisa menolong pengikutnya dalam menghadapi isu-isu yang berhubungan dengan hidup manusia. Oleh karena itu isu tersebut itu yang tentunya peristiwa menyangkut tentang hal-hal yang benar dan yang salah.
dan juga bisa memberikan legitimasi itu ya, rohaniyah ya, legitimasi rohaniyah dan supranatural, sehingga bisa memberikan jaminan keselamatan ya kepada umat ya yang ada kita ini ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang jelas, karena ini agama sebagai landasan budaya, oleh karena agama harus bisa memegang peranan yang sangat mendasar dari kehidupan manusia, karena harus bisa menyangkut dimensi. Ya, karena apa? Dimensi yang paling hakiki dari diri manusia itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, paling hakiki dari diri manusia itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kita perlu menggeluti apa yang kita bisa mengurusi, harus bisa berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan baik rohani maupun dipenuhi oleh perangkat pemenuhan kebutuhan material. Baik itu dari sekuler ya, termasuk oleh ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang itu harus seorang aparatur sipil negara, kembali ke tupoksi Bapak Ibu, itu memang harus dilakukan, atau kita harus bisa bekerja dengan IT ya, bekerja dengan IT Bapak Ibu. Karena sekarang itu serba IT. Karena sekarang itu serba IT. Tanpa kita punya keahlian, skill ya, kita akan juga kurang ya tentunya seorang aparatur sipil negara. Maka yang namanya skill, kata orang ASN itu kan harus punya knowledge ya. Apa knowledge? Ilmu pengetahuan ya. Apalagi yang kedua harus punya skill ya. Apalagi yang ketiga harus punya attitude ya. Kemudian seorang ASN harus punya nilai, value. Itu ada yang ada di budaya di masyarakat, itu value, nilai-nilai yang ada. Saya yakin Bapak Ibu juga ada pengurus RW, RT, LKMD, LPM, mungkin ada yang di organisasi Fatayat, Muslimat, Aisyah dan sebagainya. Inilah yang sebagai agama landasan budaya kita itu akan lebih kuat ya, sehingga kita sepanjang sejarah, karena agama itu merupakan sumber nilai paling kaya ini ya, karena sepanjang sejarah yang namanya agama itu merupakan sumber nilai yang paling kaya raya. Jadi kaya wawasan seorang ASN, aparatur sipil negara. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita Lebaran, ini sebentar lagi kan Lebaran. Selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini juga merupakan budaya ya, merupakan budaya kita. Tapi Bapak Ibu, kita sayang saudara-saudara kita yang ada di Bengkulu, ada yang di Aceh, ada yang di Jakarta, nggak bisa pulang. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita karena masih ada COVID pandemi 19 katanya. Jadi nggak boleh. Jadi kita kadang-kadang mencari uang, mencari harta, kekayaan itu 1 tahun di negeri orang bawa pulang karena pengen ketemu silaturahim dengan keluarga. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau ini sudah ada peraturan tidak boleh pulang. Aduh deh, kasihan deh lu. Ya wes, saya tidak boleh mudik, tapi saya boleh namanya pulang kampung. Beda kan? Kampung. Besok saya pulang kampung karena nggak boleh mudik. Iya tuh Pak Arif? Setuju Pak. Pak Arif asli mana Pak Arif? Ayo. Pak Arif, halo Pak Ustadz. Kebumen Bapak. Kebumen, asli Kebumen. Berarti Kebumen. Asli. Kalau saya kan aslinya Pakistan, Pacitan. Jadi saya harus mudik ke Pacitan. Ya.
Jadi mudik ke Pacitan itu namanya bukan mudik, tapi saya pulang kampung. Nah. Pulang kampung. Saya juga, Pak. Nah, mana? Mbak Idatul orang mana? Saya asli Grobogan, tinggal di Rembang, sekarang di Kebumen. Gerobokan, Pak, nyata nih. Mbak Idatul sih pasti enjoy me, kan begitu ya. Wah. Maka ketika saya melihat Mbak Idatul itu bagaikan melihat sinar matahari, saya tidur bermimpi. Wah, gitu ya. Ini pantun saya. Mantap, Pak. Bisa nih, Pak. Mbak Idatul di dalam mengikuti pelatihan internalisasi dan nasionalisme kita patut dipuji, kan begitu ya. Semoga besok Mbak Idatul mendapat nilai tinggi. Wah, gitu. Amin, amin semuanya, Pak. Semuanya nilainya tinggi. Iya. Jangan lupa besok sama Mas Yadi. Ya, kan? Itu ini pantunnya. Ini pantunnya itu ya. Kalau yang pantun yang lain banyak saya. Kalau kita pantunnya. Apa pantunnya? Lagi Mbak Partini. Bukan timbang sembarang timbang. Timbang terpatri digoyang orang. Bukan bimbang sembarang bimbang. Bimbangkan Mbak Nur Hayati diambil orang. Ini pantun-pantun yang ya itulah Bapak Ibu sekalian, agama sebagai landasan budaya, sehingga Bapak Ibu kalau kita melihat agama dan politik itu luas sekali kalau kita perankan, kita sampaikan. Tapi ada yang namanya, ada bukunya siapa ya, yang terkenal itu spirit ya manusia, atau tentang dimensional, atau the Protestant ethic and the spirit, itu ada itu bukunya. Artinya begini, dalam penjelasannya itu bisa dikatakan apa? Bahwa suatu kegiatan unik yang bersifat keagamaan. Apa? Karena reformasi ya ini akan melahirkan sebuah nilai-nilai ya, nilai-nilai baru secara mendasar yang bisa memberikan pengesahan kepada usaha-usaha yang bercorak berai di dalam ekonominya. Maka kita itu alhamdulillah sebagai seorang aparatur sipil negara itu wis pokoknya alhamdulillah cukup gajinya kita sudah alhamdulillah. Sekarang ada yang namanya tukino apa itu? Tukin itu loh Pak Bu. Alhamdulillah. Ada Pak Guru Bu Guru itu selain gaji ada yang namanya apa? Yang namanya tunjangan guru itu sertifikasi ya. Saya tanya, sertifikasi masih sertifikasi apa tunjangan tukin? Sertifikasi. Pak Guru itu sertifikasi dan tukin. Dua-duanya. Sertifikasi. Ini sertifikasi sudah golongan berapa Pak Muhammad Sotik, sudah golongan berapa? Sotik. Saya golongan 3C, Pak. 3C. Terus Pak Ketua Kelas, Pak Edi? 3D. Ketua kelasnya Pak Edi. Pak Arif. Pak Arif kok Edi? Arif. Jenengke wae orang baca jenengke wae. Pak Arif golongan berapa? Pak Waka? 3D, Pak. 3D. 3D. Oh, masih 3D. Nek Mbak Endang? Mbak Endang? 3D. 3D. Ya. Biasa. Ya. Wes lumayan. Makanya sudah berapa kalau sertifikasinya 3D itu? Itu masih muda sudah ikut Madya? Grade 9 itu Pak. 3D grade 3D itu ya. Sertifikasinya berapa? Sekitar 9, kurang lebih grade 9 3 juta. Ya. Alhamdulillah kita sudah. Alhamdulillah.
tunjangan sertifikasi itu biasanya harus untuk meningkatkan kompetensi. Contohnya yang tidak punya komputer, tidak punya laptop, tambah yang elek tambahi, ora koyo laptop kueli. Tambah elek. Ya. Ini orang kok terus gue tuku mobil, wah terus gue munggah kaji. Kalau sudah laptopnya bagus, maka Bapak Ibu saya ceritakan kemarin itu Kementerian Agama untuk tunjangan sertifikasi ada yang tidak dibayar. Akhirnya apa? Setiap kementerian pangkas itu, termasuk Balediklat, Bapak Ibu sekalian, Balediklat itu banyak dipangkas kemarin untuk tunjangan sertifikasi para guru. Maka sekarang alhamdulillah doakan Bapak Ibu Balediklat Keagamaan sudah mendapatkan WBK. Apa WBK? Wilayah bebas dari korupsi. Wilayah bebas korupsi. Nanti akan mendapatkan insya Allah 2021 ini WBBM. Wilayah birokrasi bersih melayani. Insya Allah. Melayani. Ya ini. Insya Allah nanti ini. Pak Juwanto Akbar, dari mana Pak Juwanto Akbar? Ini. Ya, dari Gunung Kidul, Pak. Gunung Kidul, waduh, Gunung Kidul. Wah, -1. Nah itu. Terus yang lain dari mana? Ini pesertanya sudah 44 lebih. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam penjelasannya bahwa suatu kegiatan itu bersifat keagamaan. Nah, kemudian agama itu karena diakui dan telah memperjelas bahwa nilai-nilai norma-norma kehidupan daripada aspek apapun itu dalam masyarakat, artinya bahwa agama itu merupakan salah satu di antara sumber dari nilai-nilai yang penting sehingga bisa menunjang budaya politik masyarakat dan sebagainya. Nah, itu adalah tadi agama dan politik kita. Maka saya menjelaskan tadi mengapa kok agama politik ada yang namanya ibaratnya gambar-gambar, ada yang namanya Bapak Ibu peserta pemilu, ada P3, PKB, ada PAN, ada bulan bintang dan sebagainya. Itulah kadang-kadang agama sebagai kita landasan politik bisa. Maka kalau di dalam agama dan ekonomi ini biasanya hubungan antara agama dan ekonomi memang ini juga harus saling erat ya sekali. Karena agama merupakan landasan untuk bisa melakukan ekonomi dengan baik. Tapi kalau agama ya Bapak Ibu sekalian ini harus dapat mengantisipasi dalam ekonomi yang sangat banyak sekali terjadi di dunia nyata. Nah, oleh karena itu agama ini juga harus menjadi landasan yang kuat bagi ekonomi. Ini agama. Nah, ini karena agama tidak hanya sebagai landasan budaya, juga sebagai landasan ekonomi dan landasan politik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, agama itu kalau kita ibaratkan sebagai tindakan ekonomi pedagang, itu agama Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Islam itu dalam agama Islam secara tegas Bapak Ibu sekalian, ini harus kita lihat telah bagaimana bisa memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai merupakan sebagai realisasi, yaitu menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Itu karena tadi yang namanya agama sebagai landasan ekonomi kita. Juga harus bersikap benar ya di dalam Islam itu.
Artinya apa? Ya harus amanah, ya, kemudian harus jujur, nah itu. Kemudian bisa menegakkan apa keadilan dalam mengharamkan apa namanya bunga dan sebagainya. Maka ada yang namanya kadang-kadang ada yang namanya BCA. Wah, itu kalau saya senangnya BCA. Apa itu Pak Muhammad Shadiq, BCA? Biasanya pedagang senengnya yang BCA. Nah, bukan Bank Sentral Asia, tapi kadang-kadang namanya yang saya tahu Bank Sentral Bank Asia, Cicilan Awan. Nah, maka saya dulu Pak, bank liar itu Pak. Tahun sebelum saya itu diangkat Bapak Ibu menjadi ASN, saya di Kementerian Agama, alhamdulillah saya bersyukur Bapak Ibu. Karena apa? Di Kementerian Agama itu ternyata hebat. Saya 13, jumlah saudara saya ada yang semua hampir di Diknas, di dosen. Ya, ada yang ada di Jogja, ya, ada UGM. Ada di Diknas, ada yang di Bank BRI. Ada yang saya sendiri yang masuk di Kementerian Agama. Komplit Pak ya. Saya bersyukur karena apa? Saya terus gelem ngaji, gelem sholat, itu yang kebanggaan saya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang menjadi kebanggaan saya, gelem ngaji dan sholat. Semua masih, alhamdulillah masih kuat Bapak Ibu, semua masih pada siap? Siap. Masih Pak. Siap. Iya lagi Pak. Ya, nyanyi lagi aja Pak, nyanyi kayak tadi cakep nyanyinya Pak. Nyanyi apa? Nyanyi Rita. Up to you. Yang Bapak suka apa? Mansur S. Terus. Duet sama Bun Nurul. Oh, saya senang lagu ini aja. Lagu apa namanya? Geduk. Ya. Apa? Geduk. Rasones. Sama Bu Nurul itu Pak. Monggo. Yen disawang. Piye lagune pertama piye? Sore-sore pandang bulan. Ayo Pada telanan. Barengan. Ayo duet. Artis Man Kebumen, Bu Sri Mulyani. Kai-kai rembulan. Ada Bu Sri Mulyani. Enti sawah. Lanjut itu. Koyo-koyo. Kok malah darah diketok. Para yang ngeleh Bu. Poso-poso Mas. Lagune ora sing berwawasan Islami ya. Yuk bareng. Geduk asale. Yen ra petuk. Kalah geduk asale. Yen ra petuk atine rada Mas. Mas. Jadi sing apik nyanyine Mbak Endang iki. Saiki Betul Pak. Cocok. Endang ayo Endang. Endang. Cocok Endang. bisa menghibur saudara-saudara. Soalnya kan Itu saja Mbak Endang lagi. Bu Sri Mulyani Pak. Itu artis Mantiga. Wah, artis Mantiga. Ayo. Iya, Bu Sri Mulyani. Mbak Putih. Ayo Bu Sri, ngomong ibu Bu Sri. Bu Sri. Iki ngene Bu Sri, di sini Bu Sri.
Kalau Ayo, Bu Sri, siap, Ayo Bu Mbak Sri. Indah, nyanyi jilbab putih. kalau saya itu nggak ada bedanya dengan jeduknya. Nanti Ayo, siap itu nyanyi. Gunung Kidul ini. Ayo, terus siapa sing arep nyanyi? Ya, Bu Sri. Bagus, siap itu. Nenek kenapa Bu Sri? Ayo, sing nyanyi Mbak Indah. Bu Sri Mulyani. Ayo, Mbak Indah apa siapa? Apa Mbak Susanti? Dia bisa. Bu Sri Mulyani, Pak. Mana? Bu Sri Mulyani, Bu. Bu Sri. Iya. Ya, Bu Sri. Sini, Sri di sini, Bu Sri. Itu di bawah. Bu Sri. Soal lagu Bimbo yang Islami, Pak. Ya. itu loh Pak. Lagunya Jilbab Putih. Hitam. Makanya hitam, Pak. Ganti hitam aja, jilbab hitam. Ya. Iso arep taman ke Asmoro ya. Bapak Ibu sekalian, nanti nyanyinya besok lagi itu nyanyi tak nyanyi, tak carikan lagu yang biasanya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Siap. Kita lihat agama Islam, tapi sekarang saya akan melihat dari protestannya, karena ini agama sebagai landasan budaya. Kalau dalam Protestan itu, ajaran Protestan itu diajarkan mengenai etika, ya, mengenai etika, attitude. Oleh karena itu, Protestan itu akan menjadi atau merupakan konsep apa namanya ya, konsep umum. Jadi sebuah nilai tentang bagaimana kerja keras tanpa pamrih. Nah, itu. Kerja keras tanpa pamrih itu yang biasanya Bapak Ibu sekalian. Ini yang Protestan. Oleh karena itu dalam agama Protestan itu pandangannya itu mendapatkan harus berpandangan pada mendapatkan keuntungan, baik melalui perdagangan atau berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan apa ya, Allah ya. Nah itu biasanya di dalam agama sebagai landasan budaya itu. Ada lagi yang namanya kalau Buddha itu apa ya, agama Buddha itu akan mengkaitkan dengan konsep ekonomi Buddhais, yaitu yang disebut dengan apa ya, konsep ekonomi yang memiliki beberapa nilai, yaitu apa, widyati. Artinya apa? Tidak melanggar hukum, ya, tidak merugikan atau membeda-bedakan orang lain. Itu namanya kalau Buddha seperti itu. Maka kalau Buddha itu kan namo buddhaya, terus salam apa namanya? Apa? Salam kebajikan. Nah, itu bisa kita lihat di situ. Kalau Hindu, apa kalau Hindu? Swastiastu. Itu dalam agama Hindu itu seberapa ajaran yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, secara turun-temurun. Seperti apa? Ya, kerja merupakan perintah Tuhan. Itu. Kemudian tidak dibenarkan kerja asal-asalan, ya. Tidak dibenarkan apa yang namanya bupati ini acuh tak acuh. Nah, itu ya. Harus punya sikap apa? Mempedulikan orang lain. Nah, kemudian terdapat beberapa prinsip seperti apa? Ya, parahyangan atau pawongan. Nah, itu pawongan itu biasanya. Ini kalau bahasa itu kalau
di Temanggung itu 6 agama semua ada Bapak Ibu. Kemarin saya di Gunung Kidul tidak lengkap, Konghucunya yang tidak lengkap. Kalau di Demak ada enggak? Semua agama ada enggak di Demak? Kalau di Kebumen, Pak Ketua Kelas, 6 agama ada semua di Kebumen. Kalau di Demak, ya, di Demak itu